Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun 2020 ini sebagai tahun keadilan sosial. Sementara itu, dapat dilaporkan berbagai kegiatan lingkungan Filipus di saat situasi pandemi coronavirus. Pada malam ini juga, lingkungan Filipus kedatangan seorang romo sebagai wujud seorang gembala yang peduli terhadap domba-dombanya. Serta berita ini ditutup dengan pemutaran profil dari lingkungan Santo Filipus wilayah 13. Berikut berita selanjutnya. Tahun 2020 ini merupakan dimulainya tahun keadilan sosial dan sekaligus bertepatan dengan tahun pencobaan karena telah terjadi penyebaran virus corona di seluruh belahan dunia. Keuskupan Agung Jakarta dengan melalui surat Gembala Prapaskah 2020 menyandangkan tahun keadilan sosial dengan semboyan amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Kita berharap agar dengan menghayati tahun keadilan sosial, kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta menanggapi amanat gereja agar terus-menerus membarui diri. Adapun dinamika pembaruan itu, kita rangkum dalam semboyan semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, seluas wilayah-wilayah hidup manusia, baik pribadi maupun bersama-sama, seperti wilayah sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Ketika lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi, kita yakin bahwa kerajaan Allah menjadi semakin nyata pula. Atau dalam bahasa sehari-hari, keadaban publik semakin terwujud. Keadilan sosial dan cita-cita kemerdekaan Indonesia semakin menjadi kenyataan pula. Lingkungan Santo Filipus dan lingkungan-lingkungan lainnya yang berada di wilayah 13 Perumahan Gria Permata yang dikomandoi oleh Ibu Chandra Susanti atau Ibu Memei sebelumnya dan terus mencoba untuk menjalankan pesan dari tahun keadilan sosial ini dengan berbagai kegiatan gerakan sosial. Berikut cuplikannya. Masa pandemi seperti ini juga, kita semua merasakan kesulitan dan keterbatasan, baik dalam pekerjaan, sekolah, hubungan sosial, dan beribadah. Namun, kita tetap harus melaksanakannya. Berikut kegiatan lingkungan Santo Filipus wilayah 13 berupa BKS, Rosario, dan APP secara virtual. Sehari berita penting. Lingkungan Santo Filipus wilayah 13 kedatangan tamu istimewa secara virtual dari Gereja Santo Matias Rasul Kosambi Baru, yang mana beliau ingin mencapai domba-dombanya di saat masa pandemi ini. Beliau adalah Romo Albertus Monang Rianto Sidabutar atau
yang biasa kita sapa Romo Almo. Berikut kita saksikan profil beliau. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Ada hal-hal yang mau diungkapkan ataupun doa-doa untuk Romo Almo dalam menjalani imamat ini. Silakan. Ya, tentu dari orang tua ada doa. Semoga dia ya bahagialah dalam panggilannya untuk selama-lamanya gitu. Itu aja doa dari orang tua. Dan harapan orang tua, saya rasa semua orang tua pasti mengharapkan anaknya yang terbaik gitu. Berita terakhir, lingkungan Santo Filipus merupakan cikal bakal dari ketiga lingkungan yang berada di wilayah 13. Karena pada era tahun 2006 sampai 2008, wilayah 13 merupakan gabungan antara perumahan Gereja Permata dengan perumahan Medland. Dan untuk Gereja Permata memiliki dua lingkungan, yaitu Filipus 1 dan Filipus 2. Melihat semakin berkembangnya kondisi umat, sehingga gereja memecah kembali wilayah 13, yaitu untuk Gereja Permata, sedangkan untuk Medland menjadi wilayah 14. Berikut data-data umat lingkungan Santo Filipus dan profil dari Santo Filipus. Filipus berasal dari Betsaida, kota kelahiran Andreas dan Petrus. Betsaida adalah sebuah kota kecil di tepi Danau Galilea. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos, yang berarti pecinta kuda. Dengan memakai nama Yunani dan tidak menggunakan nama Ibrani, bisa dipastikan bahwa Filipus adalah seorang Yahudi yang sangat akrab dengan budaya dan bahasa Yunani. Filipus tinggal satu kota dengan Petrus dan saudaranya Andreas. Karena itu, kemungkinan besar Filipus sudah saling kenal dengan Petrus dan Andreas sebelum mereka sama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Walaupun tidak diceritakan mengenai latar belakang pekerjaan Filipus, tetapi ada kemungkinan ia seorang nelayan, mengingat Betsaida terletak di pinggiran Danau Galilea, dan juga karena Petrus dan Andreas yang satu kota dengannya merupakan nelayan di daerah itu. Lalu bagaimana kisah Filipus bisa menjadi salah satu murid Yesus? Suatu ketika, waktu Tuhan Yesus hendak berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Ia pun memanggilnya menjadi muridnya. Katanya, "Ikutlah aku." Tentunya hal ini terjadi sehari setelah Tuhan Yesus memanggil Yohanes, Andreas, dan Petrus menjadi muridnya. Sekian berita dari Filipus. Terima kasih. Selamat malam. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tuhan ciptakan